Dalam hidup ini, kita berjalan di atas jalan yang tak selalu rata. Ada pagi yang cerah, tapi juga malam yang kelam. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok, atau bahkan 1 jam dari sekarang. Namun di tengah segala ketidakpastian itu, ada satu cahaya kecil yang menuntun kita, kebijaksanaan. Dan di dalam ajaran Stokisme, kebijaksanaan bukanlah sesuatu yang mewah. Bukan milik para filsuf saja, bukan milik raja, bukan pula milik mereka yang belajar tinggi. Kebijaksanaan adalah milik siapa saja yang mau melatih pikirannya, milik mereka yang berani bertanya pada dirinya sendiri, dan dengan jujur menjawabnya. Stokisme memandang kebijaksanaan sebagai hidup selaras dengan akal dan kebajikan. Ia bukan hanya soal pengetahuan, tapi tentang bagaimana kita menggunakan pengetahuan itu dalam hidup sehari-hari. Menurut para filsuf Stoik, ada 4 kebajikan utama. Kebijaksanaan, wisdom. Keberanian, courage. Keadilan, justice. Pengendalian diri, temperance. Dan dari keempat itu, kebijaksanaan adalah fondasinya. Epictetus berkata, bukan hal-hal yang menimpa kita yang menyakitkan, tapi penilaian kita terhadap hal-hal itu. Dari sinilah kebijaksanaan Stoik dimulai, mengendalikan pikiran, bukan dunia. Orang bijak bukan berarti tidak merasa takut. Bukan berarti dia tidak pernah marah, kecewa, atau sedih. Namun dia tahu kapan emosi itu datang, dan memilih untuk tidak bereaksi secara membabi buta. Bayangkan ombak besar di laut. Kita tidak bisa menghentikan ombak itu. Tapi kita bisa belajar berenang. Kita bisa belajar menenangkan diri, meski dunia berguncang. Itulah kebijaksanaan. Ia bukan ketenangan yang muncul karena tidak ada badai, tapi ketenangan di tengah badai. Kebijaksanaan tidak datang tiba-tiba. Ia lahir dari pengamatan pada dunia, dan yang paling penting, pada diri sendiri. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang juga filsuf Stoik, setiap malam menulis jurnal. Ia bertanya pada dirinya, apakah aku telah hidup sesuai dengan kebajikan hari ini? Apakah aku mengendalikan pikiranku, atau justru dikendalikan oleh egoku? Apakah aku bereaksi secara berlebihan terhadap hal yang tidak penting? Kebijaksanaan tidak membutuhkan jawaban instan. Ia tumbuh dalam diam, dalam refleksi yang jujur, dalam keberanian untuk melihat diri sendiri, tanpa topeng, tanpa pembenaran. Orang bijak tahu bahwa banyak hal berada di luar kendalinya. Cuaca, pendapat orang lain, hasil dari usahanya, semua bisa meleset. Dan dia tidak mengeluh. Karena dia tahu, yang bisa dikendalikan hanya pikiran dan tindakannya. Bayangkan 2 orang kehilangan pekerjaan. Yang satu marah, menyalahkan dunia, lalu larut dalam kesedihan. Yang satu lagi diam, menarik napas, lalu bertanya, apa yang bisa kulakukan sekarang? Apa pelajaran yang bisa kupetik dari ini? Yang kedua, itulah Stoik. Itulah kebijaksanaan. Kebijaksanaan bukan tujuan. Ia adalah jalan. Dan setiap hari adalah undangan untuk berjalan di atasnya. Lewat pilihan-pilihan kecil. Lewat cara kita berbicara, cara kita mendengarkan, cara kita menghadapi orang yang berbeda pendapat, dan cara kita menghadapi diri sendiri, dengan jujur dan penuh keberanian. Hidup bukan tentang memiliki jawaban untuk segalanya, tapi tentang belajar mengajukan pertanyaan yang benar. Setiap hari, kita bangun dengan serangkaian harapan. Kita berharap orang lain memperlakukan kita dengan baik. Kita berharap hari ini berjalan mulus, tanpa masalah. Kita berharap semua rencana berjalan sesuai keinginan kita. Namun, hidup tidak tunduk pada harapan kita. Ia berjalan dengan caranya sendiri.
Cuaca berubah. Orang lain bersikap seenaknya. Kesempatan datang, lalu pergi begitu saja. Kadang, kenyataan justru berlawanan dengan yang kita inginkan. Dan disinilah, Stokisme berbicara dengan tegas. Epictetus, seorang Buddha yang menjadi filsuf, membuka ajarannya dengan satu prinsip dasar. Beberapa hal tergantung pada kita, beberapa hal tidak. Apa yang tergantung pada kita? Pikiran kita, pilihan kita, reaksi kita, tindakan kita, cara kita menyikapi peristiwa. Apa yang tidak tergantung pada kita? Tubuh kita, kekayaan, ketenaran, opini orang lain, keadaan eksternal, hasil akhir dari setiap usaha. Ini adalah pemisahan yang sederhana, namun tidak mudah untuk dijalani. Karena ego kita ingin mengendalikan segalanya. Ego kita ingin dunia tunduk pada keinginan kita. Namun seorang stoik tahu, bahwa melawan kenyataan adalah pekerjaan yang sia-sia. Dan penderitaan selalu muncul ketika kita berusaha mengendalikan yang tidak bisa dikendalikan. Ketika kamu mencoba mengubah orang lain, kamu akan frustrasi. Tapi ketika kamu mengubah cara kamu menyikapi orang lain, kamu menjadi bebas. Ketika kamu memaksa dunia berjalan sesuai kemauanmu, kamu akan lelah. Tapi ketika kamu beradaptasi dengan dunia, kamu menemukan ketenangan. Dalam dunia modern, banyak hal membuat kita merasa kehilangan kendali. Informasi yang terlalu banyak. Ekspektasi dari media sosial. Tekanan ekonomi, ketidakpastian masa depan. Namun Stokisme memanggil kita untuk menarik perhatian ke dalam, kembali ke wilayah terkecil, tapi paling berkuasa, diri kita sendiri. Epictetus berkata, tidak ada orang yang bebas, kecuali dia yang menguasai dirinya. Kebebasan bukanlah tentang bisa melakukan apapun, bukan soal tidak punya atasan, atau hidup tanpa aturan. Kebebasan sejati adalah ketika kita tidak dikuasai oleh hal-hal di luar diri kita. Seorang stoik bisa berada di tengah kekacauan, namun tidak kehilangan keseimbangan batinnya. Karena dia tahu, aku tidak bisa mengendalikan angin, tapi aku bisa mengatur layarku. Bayangkan, kamu sudah menyiapkan presentasi penting selama berminggu-minggu. Namun saat hari H, listrik padam. Semua rencana berantakan. Marah, frustrasi. Tentu saja, itu reaksi awal manusiawi. Namun setelah itu, kamu punya pilihan. 1. Terus memaki nasib dan menyalahkan keadaan. 2. Atau menarik napas, menerima situasi, dan bertanya, apa yang bisa kulakukan sekarang? Pilihan kedua adalah pilihan stoik, karena kamu memilih fokus pada yang bisa kamu ubah. Bukan pada listrik, tapi pada sikapmu. Bukan pada kegagalan, tapi pada pelajaran yang bisa dipetik. Stokisme tidak menjanjikan hidup yang mulus, tapi ia menawarkan cara berpikir yang membuatmu tidak dikalahkan oleh hidup. Setiap hari, kita akan dihadapkan pada gangguan kecil. Orang yang menyebalkan, deadline yang tak kunjung selesai, keputusan orang lain yang merugikan kita, rasa takut akan masa depan. Dan setiap hari, kita punya pilihan. Apakah kita akan bereaksi seperti api yang meledak, atau seperti batu yang tenang, kuat, dan tidak tergoyahkan? Dunia ini tidak akan selalu adil. Orang lain tidak akan selalu sopan. Cuaca tidak akan selalu cerah. Keadaan tidak akan selalu berpihak. Tapi kita bisa belajar untuk tidak tergantung pada semua itu. Kita bisa hidup dengan prinsip, aku akan melakukan yang terbaik dengan apa yang bisa aku kendalikan, dan aku akan menerima sisanya dengan lapang dada. Inilah Stokisme. Bukan tentang menaklukkan dunia, tapi menaklukkan diri sendiri, dan dengan itu, kita mendapatkan dunia.
Setiap manusia, cepat atau lambat, akan berhadapan dengan penderitaan. Patah hati, kehilangan, kegagalan, penyakit, kematian orang yang dicintai, beban hidup yang tak kunjung reda. Ada kalanya kita merasa, dunia ini terlalu kejam, bahwa tidak ada keadilan, tidak ada harapan, dan tidak ada yang bisa kita lakukan selain bertahan satu hari lagi. Di titik inilah Stokisme berbicara, bukan sebagai teori, tetapi sebagai teman seperjalanan dalam penderitaan. Filsuf-filsuf Stoik tidak hidup nyaman di Menara Gading. Mereka bukan akademisi yang berbicara dari ruang bersih dan tenang. Mereka hidup di medan perang, di pengasingan, di hadapan kematian. Epictetus adalah seorang budak yang dipukuli majikannya. Seneca menghadapi perintah bunuh diri dari kaisar. Marcus Aurelius, seorang kaisar, menulis catatannya saat perang dan pandemi melanda Roma. Mereka tahu rasa sakit. Mereka tahu kehilangan. Mereka tahu betapa beratnya tetap teguh ketika dunia mulai runtuh. Dan mereka tetap memilih untuk berkata, penderitaan bukan hal yang harus kita takuti, tapi hal yang bisa kita hadapi dengan keberanian. Ada sebuah prinsip Stoik yang terdengar asing, bahkan ekstrim bagi banyak orang. Amor fati, cintailah takdirmu. Bukan hanya menerima takdir, bukan hanya menoleransi kenyataan, tapi mencintai apa yang terjadi, bahkan penderitaan. Kenapa? Karena dalam pandangan Stoik, penderitaan bukan akhir. Ia adalah bagian dari pembentukan diri. Ia adalah ujian yang menunjukkan siapa kita sebenarnya. Sama seperti besi ditempa dalam api, manusia dibentuk oleh tekanan hidup. Bayangkan seseorang yang kehilangan pekerjaannya. Di saat itu, segalanya terasa runtuh. Namun setelah beberapa waktu, ia menemukan arah hidup baru. Ia menemukan keberanian yang selama ini tersembunyi. Ia belajar bertahan, belajar mandiri, belajar mengenal dirinya sendiri. Penderitaan, pada akhirnya, mengajarkan sesuatu. Bukan karena ia indah, tapi karena kita menolak untuk dikalahkan olehnya. Itulah inti dari Stokisme. Kita tidak memilih rasa sakit, tapi kita memilih apa yang kita lakukan dengannya. Stokisme tidak membohongi kita bahwa kematian itu menyakitkan, bahwa kehilangan itu merobek hati. Namun ia mengajak kita untuk melihatnya dengan cara berbeda. Marcus Aurelius berkata, jangan berkata, aku kehilangan itu, tapi katakan, itu dikembalikan. Itu bukan milikmu. Itu diberikan untuk sementara. Anak, pasangan, harta, jabatan, kesehatan, semuanya hanya pinjaman. Kesadaran ini bukan untuk membuat kita sedih, tapi agar kita hidup lebih dalam, agar kita mencintai lebih jujur, agar kita tidak menyia-nyiakan waktu. Karena semua yang kita miliki bisa hilang, dan justru karena itulah, mereka berharga. Di tengah penderitaan, kita masih punya satu kebebasan terakhir, memilih siapa kita. Apakah kita akan menyerah pada keputusasaan? Atau kita akan tetap menjaga martabat, tetap jujur, tetap berbuat baik? Kita tidak bisa memilih untuk tidak menderita, tapi kita bisa memilih untuk tidak kehilangan diri kita. Penderitaan, bagi para Stoik, bukanlah musuh. Ia adalah medan latihan. Ia adalah cermin, tempat kita melihat siapa kita sebenarnya. Dan jika kita menghadapi penderitaan itu dengan kepala tegak, dengan pikiran jernih dan hati yang kuat, kita keluar dari sana bukan sebagai orang yang hancur, tetapi sebagai orang yang lebih utuh. Karena keberanian sejati bukan tentang menghindari rasa sakit, tapi berani merasakannya, dan tetap berjalan. Setiap manusia, sadar atau tidak, mencari satu hal, hidup yang baik. Namun apa itu hidup yang baik? Apakah kekayaan, ketenaran,
Kebebasan tanpa batas? Atau kebahagiaan yang terus-menerus? Para Stoik menawarkan jawaban yang berbeda. Mereka berkata, hidup yang baik bukanlah hidup yang menyenangkan, tapi hidup yang berkebajikan. Kebajikan, virtue, adalah inti dari hidup yang bermakna. Bukan soal apa yang kamu miliki, tapi siapa kamu, dan bagaimana kamu hidup. Filosofi Stoik mendefinisikan kebajikan dalam 4 pilar utama. 1. Kebijaksanaan, wisdom. Kemampuan untuk membedakan yang benar dari yang salah, yang perlu dari yang sia-sia, dan yang bisa dikendalikan dari yang tidak bisa. 2. Keberanian, chourage. Kekuatan untuk menghadapi rasa sakit, kehilangan, dan ketakutan, tanpa menyerah pada kepengecutan atau kepanikan. 3. Keadilan, justice. Komitmen untuk berlaku adil terhadap semua makhluk hidup, untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan, untuk tidak menyakiti, tidak memanfaatkan, dan tidak mengabaikan kebenaran. 4. Pengendalian diri, temperance. Disiplin untuk tidak berlebihan, untuk menahan diri dari nafsu, kemarahan, atau keserakahan, untuk hidup sederhana dan cukup. Menurut para Stoik, hanya kebajikan yang benar-benar baik. Uang bisa hilang, kesehatan bisa rusak, keluarga bisa pergi, ketenaran bisa lenyap, tapi kebajikan adalah satu-satunya hal yang tidak bisa dirampas dari kita. Marcus Aurelius menulis, lakukan hal yang benar, sisanya tidak penting. Ini bukan ajaran idealistis kosong. Ini adalah panduan hidup bagi mereka yang ingin teguh di tengah dunia yang terus berubah. Dalam Stokisme, orang yang bijak tidak mencari pujian. Ia tidak memamerkan kebaikannya. Ia tidak butuh disorot. Ia tahu, kebaikan sejati cukup dengan dirinya sendiri. Seperti akar pohon yang tersembunyi tapi menopang segalanya. Seperti batu yang diam, namun tak bisa digoyahkan. Seneca berkata, kebajikan bukan soal kata-kata, tapi tentang tindakan. Tentang bagaimana kamu hidup, bahkan saat tak ada yang melihat. Banyak orang hidup dalam pertentangan batin. Mereka tahu apa yang benar, tapi tidak melakukannya. Mereka ingin damai, tapi terus melanggar nilai-nilai mereka sendiri. Seorang Stoik hidup selaras antara kata dan perbuatan, antara pikiran dan tindakan, antara hati nurani dan keputusan. Dan dari selaras itulah muncul ketenangan, karena tidak ada damai yang lebih dalam daripada hidup dengan jujur pada diri sendiri. Di era sekarang, mungkin kita tidak lagi hidup seperti para filsuf Romawi. Kita hidup di kota, bekerja 9/5, berselancar di media sosial, dan dihujani distraksi. Tapi prinsip kebajikan tetap relevan. Saat kamu memilih untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian, kamu sedang berlatih keadilan. Saat kamu menolak korupsi meski semua orang melakukannya, kamu sedang berlatih keberanian. Saat kamu berbicara jujur meski itu berat, kamu sedang berlatih kebijaksanaan. Saat kamu menahan diri dari konsumsi berlebihan, kamu sedang berlatih pengendalian diri. Kebajikan bukan hanya untuk ruang filsafat. Ia untuk kantor, rumah, jalanan, dan dunia nyata. Stokisme tidak mengukur keberhasilan dari kekayaan atau status, tapi dari karakter. Apakah kamu adil? Apakah kamu jujur? Apakah kamu berani? Apakah kamu mengendalikan dirimu? Jika iya, maka menurut para Stoik, kamu sudah hidup dengan baik. Karena kebahagiaan bukanlah sesuatu yang kita kejar. Ia adalah hasil samping dari hidup yang berbajikan. Dan mungkin, itu satu-satunya hal yang benar-benar layak dikejar. Setelah semua pencarian, kekayaan, cinta, validasi, kemenangan, apa yang sebenarnya kita inginkan? Mungkin jawabannya sederhana,
ketenangan. Kita ingin damai dengan masa lalu. Kita ingin tenang menghadapi masa kini. Dan kita ingin tidak terlalu takut akan masa depan. Namun, di dunia yang terus berteriak, ketenangan batin terasa seperti sesuatu yang jauh, asing, hampir mustahil. Stokisme hadir tidak dengan janji palsu, tetapi dengan latihan untuk mengembangkan satu keadaan batin. Apatheia. Apa itu apatheia? Apatheia bukan berarti tidak merasakan apa-apa. Bukan mati rasa. Bukan dingin. Bukan beku. Apatheia adalah ketenangan batin yang muncul ketika jiwa tidak dikuasai oleh emosi negatif. Ketika kita tetap utuh, meskipun dunia di luar kacau. Ketika kita tidak membiarkan amarah, ketakutan, keserakahan, atau rasa iri menguasai diri kita. Seneca berkata, orang yang bijak adalah dia yang tidak terganggu oleh badai jiwa. Ia bisa mencintai tanpa melekat, kehilangan tanpa putus asa, memaafkan tanpa lemah. Apatheia bukan pasif, tapi aktif mengelola pikiran. Banyak yang salah paham. Mereka pikir stokisme mengajarkan untuk jadi robot. Padahal tidak. Stokisme tidak menghilangkan emosi, tapi mengatur hubungan kita dengan emosi. Bayangkan emosi seperti api. Jika liar, ia bisa membakar rumah kita habis. Tapi jika dijaga, ia bisa menghangatkan, memberi cahaya, dan menjadi kekuatan. Apatheia adalah kemampuan untuk memegang kendali atas api itu. Untuk berkata, aku merasa marah, tapi aku tidak akan dikendalikan oleh amarah itu. Aku merasa takut, tapi aku tidak akan hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Aku ingin sesuatu, tapi aku tidak akan hancur jika tidak mendapatkannya. Latihan mental untuk mencapai apatheia. Ketenangan batin tidak muncul tiba-tiba. Ia perlu dilatih. Berikut ini beberapa latihan sederhana yang diajarkan dalam stokisme. 1. Premeditatio malorum, membayangkan hal buruk sebelum terjadi. Bukan pesimis, tapi mempersiapkan mental. Setiap pagi, pikirkan, apa hal terburuk yang bisa terjadi hari ini? Lalu tanya, jika itu terjadi, apa aku bisa tetap menjaga jiwaku? Dengan begitu, kita tidak kaget saat hal-hal buruk benar-benar datang, dan batin kita tetap tenang. 2. Dichotomy of control, membedakan apa yang bisa dikendalikan. Saat kamu mulai gelisah, tanya dirimu, apakah ini dalam kendaliku? Jika ya, lakukan sesuatu. Jika tidak, lepaskan. Ketenangan datang saat kita berhenti melawan yang tak bisa kita ubah. 3. Jurnal malam, refleksi harian. Setiap malam, tanya pada diri sendiri, apa yang kuhadapi hari ini? Bagaimana aku merespons? Apakah aku menjaga ketenanganku? Ini bukan sekadar kebiasaan, tapi cara untuk menyucikan pikiran dari kekacauan. Contoh kehidupan nyata di dunia yang berisik. Tetap tenang. Bayangkan kamu sedang di jalan raya. Orang memotong jalanmu, mengklakson, membentak. Reaksimu? Marah? Bisa. Berteriak? Mood. Tapi, untuk diam, tersenyum, dan tetap tenang? Itu latihan. Atau saat kamu mendapat kabar buruk, proyek gagal, pasangan meninggalkanmu, peluang hilang, batinmu gelisah, tapi kamu diam, tarik napas, dan berkata dalam hati, aku tidak bisa mengubah ini, tapi aku bisa menjaga diriku. Ini sulit, tapi ini tidak akan menghancurkanku. Aku tetap manusia, tapi aku bisa memilih sikapku. Itulah apatheia, kekuatan dalam keheningan. Apatheia membawa kebebasan. Ketika emosi tidak lagi mengendalikan kita, kita menjadi bebas. Bebas dari kemarahan yang merusak. Bebas dari kecemasan yang melumpuhkan. Bebas dari hasrat yang tak pernah puas. Bebas dari perasaan bersalah yang menghantui.
Dan dari kebebasan itulah lahir ketenangan. Bukan dari dunia yang sempurna, tapi dari jiwa yang siap menghadapi dunia yang tidak sempurna. Menutup bab 5, diamnya kekuatan sejati. Ketenangan bukanlah suara yang keras. Ia tidak berteriak. Ia tidak menuntut. Ia tidak membuktikan diri. Ia hanya ada. Seperti lautan yang tenang di bawah permukaan. Seperti gunung yang tidak bergeming meski angin menerpa. Apatheia bukan akhir dari emosi, tapi awal dari penguasaan diri sejati. Satu hal yang pasti dalam hidup ini adalah bahwa ia akan berakhir. Kita bisa menghindari pajak, menunda tanggung jawab, bersembunyi dari masalah, tapi tidak dari kematian. Kematian bukan hanya milik orang tua. Ia bisa datang pada bayi, pemuda, atau orang yang terlihat paling sehat. Ia tidak menunggu kita siap, tidak menawar, tidak bertanya. Dan karena itulah, para filsuf Stoik mengajarkan satu latihan yang dalam. Banyak orang menganggap topik ini tabu. Membicarakan kematian akan membawa sial, kata sebagian. Tapi Stokisme justru berkata, semakin kamu mengingat bahwa kamu akan mati, semakin kamu hidup sepenuhnya. Bukan karena kamu takut kehilangan waktu, tapi karena kamu sadar, waktu itu bukan milikmu. Dalam Meditations, Marcus Aurelius menulis, kamu bisa mati kapan saja. Maka biarkan ini menentukan cara kamu berpikir, berbicara, dan bertindak. Ia bukan hanya berkata, ia hidup dalam kesadaran itu. Sebagai kaisar yang sibuk memimpin pasukan, ia tetap meluangkan waktu untuk menulis, merenung, dan menyederhanakan hidupnya. Kenapa? Karena dia tahu, setiap hari bisa jadi hari terakhir. Bayangkan, ini hari terakhirmu. Tutup mata sejenak. Bayangkan hari ini adalah harimu yang terakhir. Apa yang akan kamu lakukan? Siapa yang akan kamu hubungi? Apa yang akan kamu hentikan? Apa yang akan kamu lepaskan? Pertanyaan-pertanyaan ini mengarahkan kita ke yang esensial, yang penting, yang sungguh berarti. Dan dari sini, kita belajar. Hidup bukan soal berapa lama, tapi seberapa dalam. Kematian sebagai penyeimbang ego. Saat kita mengingat bahwa kita akan mati, kita mulai berhenti, berdebat demi menang, mengejar status kosong, menyimpan dendam, menunda hal penting, mencemaskan hal-hal kecil. Apa gunanya semua itu? Jika waktu kita terbatas, kematian adalah penghapus ilusi. Ia mengembalikan kita ke kenyataan. Kita hanya manusia. Waktu kita sedikit. Maka gunakanlah dengan benar. Seneca, dalam surat-suratnya, sering menulis tentang kematian. Kematian bukan sesuatu yang harus kita takuti. Ia hanya transisi, dari ada menjadi tiada. Kita tidak takut pada tidur. Maka kenapa takut pada kematian? Stokisme tidak menolak duka atau kehilangan. Tapi ia mengajarkan untuk tidak diperbudak olehnya. Dengan menerima kematian, kita menjadi lebih hidup, lebih ringan, lebih bebas. Ketika kamu sadar hidup ini singkat, kamu akan mencintai lebih tulus, memaafkan lebih cepat, bersyukur lebih dalam, dan bertindak hari ini, bukan besok. Memento mori bukan tentang kematian itu sendiri, tapi tentang kehidupan yang penuh, sadar, dan bermakna. Di akhir hari, kita tidak tahu berapa lama waktu kita tersisa, tapi kita tahu, kita masih hidup, sekarang, dan itu cukup. Untuk mencintai, untuk berbuat baik, untuk berkata jujur, untuk melepaskan yang menyakitkan. Untuk hidup seperti ini adalah kesempatan terakhir kita. Stokisme tidak berkata, hidup untuk selamanya. Tapi, hidup seakan kamu bisa mati kapan saja, dan tidak ada yang tertunda. Karena tidak ada yang lebih bijak.
daripada mereka yang sadar bahwa waktu sedang habis. Banyak orang memandang filsafat sebagai pemikiran abstrak, hal yang hanya ada di buku tua atau ruang kuliah. Tapi tidak bagi para Stoik. Bagi mereka, filsafat adalah alat untuk hidup. Seperti pedang bagi prajurit, kompas bagi pelaut, atau palu bagi tukang. Filosofi, jika tidak dipraktikkan, hanyalah hiasan kosong. Tapi jika dilatih setiap hari, ia menjadi sumber kekuatan dan keteguhan batin. Para Stoik tidak hanya berbicara tentang kebijaksanaan. Mereka melatihnya. Mereka percaya, seperti tubuh perlu olahraga, jiwa pun perlu latihan harian. Dan latihan itu seringkali sederhana. Tidak butuh tempat suci, baju khusus, atau waktu khusus. Cukup niat, kesadaran, dan ketekunan. Berikut ini adalah latihan harian Stoik yang bisa diterapkan siapapun, kapanpun. Tanda centang putih tebal 1. Pagi hari, premeditatio malorum, antisipasi kesulitan. Tujuan, persiapan mental sebelum dunia menyerang. Setiap pagi, sebelum memulai hari, duduk sejenak dan renungkan. Apa yang mungkin berjalan salah hari ini? Siapa yang mungkin membuatku kesal? Gangguan apa yang mungkin muncul? Lalu katakan dalam hati, aku sudah melihat ini sebelumnya. Aku siap. Aku tidak akan kaget. Aku tetap bisa memilih sikapku. Ini bukan pesimisme. Ini kekuatan. Siapa yang bersiap, tidak mudah dikalahkan. Tanda centang putih tebal 2. Sepanjang hari latihan kendali emosi. Tujuan, menguasai reaksi, bukan menekan perasaan. Di dunia nyata, kamu akan dipotong di jalan, dikecewakan oleh rekan kerja, gagal dalam rencana, melihat komentar menyakitkan di media sosial. Saat itu terjadi, latih diri untuk berhenti sejenak dan tanya, apakah ini di bawah kendaliku? Apa respon terbaik yang sejalan dengan nilai-nilaiku? Pilih untuk tidak reaktif. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu berkuasa atas dirimu. Tanda centang putih tebal 3. Siang hari aksi berdasarkan kebajikan. Tujuan, menjadikan setiap tindakan selaras dengan 4 kebajikan Stoik. Sepanjang hari, bertanyalah, apakah ini bijaksana? Apakah ini adil? Apakah ini berani? Apakah ini terkendali? Bahkan dalam keputusan kecil, membalas email dengan hormat, menunda pembelian yang tidak perlu, meminta maaf dengan tulus, menahan diri dari komentar sinis. Semua itu adalah praktek Stoik, bukan dalam pidato besar, tapi dalam perilaku sehari-hari. Tanda centang putih tebal 4. Malam hari, refleksi dan jurnal. Tujuan, menutup hari dengan evaluasi jujur dan damai. Setiap malam, sebelum tidur, renungkan. Apa yang kulakukan dengan baik hari ini? Di mana aku gagal menjaga ketenanganku? Apa pelajaran yang bisa kubawa untuk besok? Marcus Aurelius melakukannya. Sengeca juga. Kamu pun bisa. Bahkan 2 atau 3 kalimat sudah cukup. Karena kekuatan bukan pada panjangnya, tapi pada kejujurannya. Stoikisme sebagai gaya hidup, bukan proyek sekali jadi. Stoikisme bukan sesuatu yang bisa dikuasai dalam seminggu. Ia adalah jalan seumur hidup. Kamu akan gagal. Kamu akan lupa. Kamu akan tergoda untuk reaktif. Tapi itulah kenapa ini disebut latihan. Hari ini aku gagal menjaga diriku. Tapi aku belajar. Dan aku akan mencoba lagi besok. Disitulah letak kekuatan Stoik. Kesetiaan pada proses, bukan kesempurnaan instan. Filsafat sejati bukan berada di langit tinggi. Ia hadir di dapur, di ruang kerja, di antrean panjang, di waktu-waktu hening.
Dan di setiap momen ketika kamu memilih untuk sadar, kamu tidak harus mengubah dunia hari ini. Cukup menjaga satu hal, dirimu sendiri. Dan itu adalah awal dari perubahan apapun yang besar. Kita semua ingin mencintai dan dicintai, tapi betapa seringnya cinta berubah menjadi sumber penderitaan. Kita terlalu menggantungkan kebahagiaan pada orang lain. Kita takut kehilangan. Kita cemburu. Kita berharap terlalu banyak. Kita kecewa karena mereka tidak memenuhi ekspektasi kita. Lalu kita menyalahkan mereka. Padahal, mungkin yang salah adalah cara kita mencintai. Para Stoik tidak menolak cinta. Mereka bukan batu dingin yang tidak merasakan apa-apa. Justru sebaliknya, mereka menghargai cinta karena cinta memperkaya jiwa. Tapi, mereka juga tahu satu hal. Cinta sejati tidak menggantungkan kebahagiaan kita pada orang lain. Cinta sejati tidak mengikat. Ia membebaskan. Epictetus. 1. Ekspektasi berlebihan. Kita ingin pasangan selalu mengerti, tidak pernah mengecewakan, selalu hadir, tidak berubah. Tapi semua itu di luar kendali kita. 2. Ketakutan kehilangan. Kita takut mereka pergi, berubah hati, atau memilih jalan lain. Tapi Stokisme mengingatkan, kamu tidak pernah memiliki siapapun sepenuhnya. Bahkan tubuhmu sendiri pun bisa pergi kapan saja. 3. Mengira cinta kepemilikan. Kita menyebut orang sebagai milikku. Padahal manusia adalah makhluk bebas. Stokisme mengajak kita untuk mencintai tanpa mencengkeram. Karena ketika kita melekat, kita menderita. Tapi ketika kita menerima, kita damai. Berikut prinsip-prinsip Stoik dalam mencintai. Tanda centang putih tebal 1. Cinta yang hadir, tapi sadari ia bisa pergi. Seneca berkata, semua yang kita cintai adalah pinjaman. Bukan untuk membuat kita takut, tapi agar kita tidak sombong dan tidak lengah. Kita menghargai setiap momen, karena kita sadar, tidak ada yang dijamin. Tanda centang putih tebal 2. Lepaskan keinginan untuk mengendalikan pasangan. Kita tidak bisa mengatur pikiran, perasaan, atau tindakan orang lain. Kita hanya bisa mengatur diri kita sendiri. Maka fokuslah pada bagaimana kamu mencintai, bukan pada bagaimana kamu dicintai kembali. Tanda centang putih tebal 3. Bersama karena memilih, bukan karena takut sendiri. Cinta bukan pelarian dari kesepian. Cinta bukan tambalan luka batin. Cinta adalah dua jiwa yang utuh, memilih untuk berjalan bersama. Bukan karena butuh, tapi karena ingin memberi. Epictetus, seorang budak yang kemudian jadi guru besar, berkata, saat kamu mencium anakmu, istrimu, temanmu, ingatlah bahwa mereka fana. Jangan mencintai mereka sebagai milik, tapi sebagai manusia. Marcus Aurelius menulis, berlakulah baik kepada orang lain, bahkan jika mereka tidak membalasnya, karena kebaikanmu adalah siapa kamu, bukan hasil transaksi. Ini adalah cinta yang dewasa, cinta yang tidak menuntut, tapi terus memberi, cinta yang tidak melekat, tapi terus hadir. Pakupin bundar pasanganmu marah tanpa sebab? Jangan langsung defensif. Tanyakan dengan tenang, ada yang kamu rasakan, tapi belum kamu sampaikan. Pakupin bundar kamu merasa cemburu karena pasangan dekat dengan orang lain? Tarik napas. Sadari bahwa kamu tidak memiliki mereka. Tanyakan, apakah rasa cemburu ini karena kenyataan, atau hanya pikiran liar di kepalaku? Pakupin bundar pasanganmu membuat keputusan yang tidak kamu setujui? Bedakan antara kontrol dan pengaruh. Kamu bisa menyampaikan, tapi kamu tidak bisa memaksa. Belajarlah menerima bahwa mereka punya jalan sendiri. Cinta Stoik bukan cinta yang dingin, tapi cinta yang tenang.
Ia menangis saat harus berpisah, tapi tidak hancur. Ia kecewa saat dikhianati, tapi tidak menjadi pahit. Karena stoik tahu, apapun yang datang, bisa pergi, tapi diriku, aku jaga. Dan dari cinta yang tidak menuntut, lahirlah hubungan yang sehat, bebas, dan dalam. Cinta bukan berarti kehilangan kendali. Cinta bukan berarti menyatu sampai kehilangan jati diri. Cinta sejati adalah pertemuan dua manusia yang sadar bahwa mereka tidak bisa saling memiliki, tapi bisa saling menghargai. Mereka saling hadir, tanpa merantai. Saling mencintai, tanpa menghapus ruang pribadi. Saling tumbuh, tanpa membebani. Itulah cinta menurut para stoik. Dan mungkin, itulah cinta sejati yang kita semua cari. Kita hidup di zaman yang terus berbisik. Kamu butuh lebih banyak. Belum cukup. Harus punya ini dulu, baru bahagia. Kalau bisa lebih, kenapa cukup? Iklan, media sosial, budaya konsumsi, semuanya mendorong kita ke arah ketamakan halus. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, para stoik datang dengan pesan yang sederhana, tapi radikal. Bahagia bukanlah memiliki lebih, tapi menginginkan lebih sedikit. Stokisme tidak menyuruh kita membuang segalanya dan hidup di gua. Bukan itu maknanya. Kesederhanaan adalah keputusan untuk hidup dengan sadar. Tidak diperbudak oleh hasrat yang tak pernah puas. Kamu boleh punya kekayaan, tapi jangan biarkan kekayaan punya kamu. Epictetus. Lucius Annus Seneca adalah contoh nyata. Ia orang kaya, sangat kaya, tapi ia memilih hidup sederhana. Karena, katanya, orang yang paling miskin adalah dia yang tidak pernah merasa cukup. Seneca tidak menolak kenyamanan, tapi ia melatih diri agar tidak tergantung padanya. Setiap bulan, ia menjalani hari-hari dengan pakaian kasar, makanan murah, dan tidur di lantai. Kenapa? Agar saat kemiskinan benar-benar datang, aku tidak terkejut. Karena aku sudah mengenalnya. Mengapa kesederhanaan penting? 1. Membebaskan dari ketergantungan. Semakin sedikit yang kamu butuhkan, semakin ringan kamu melangkah. Kamu tidak takut kehilangan, karena kamu tidak menggenggam erat. 2. Mengembalikan kendali atas diri sendiri. Kalau kamu butuh kopi mahal, gadget terbaru, mobil mewah, baru bisa bahagia, maka kamu bukan penguasa dirimu. Tapi jika kamu bisa bahagia hanya dengan udara pagi dan secangkir air hangat, kamu tak tergoyahkan. 3. Membuka ruang untuk hal-hal esensial. Ketika hidupmu penuh dengan yang tak penting, kamu tak bisa menikmati yang paling penting. Oh kejernihan pikiran. Oh waktu dengan orang terkasih. Oh kesadaran murni. Oh kebebasan batin. Latihan kesederhanaan ala stoik. Berikut latihan-latihan ringan namun berdampak besar. 1. Puasa kenyamanan sesekali. Tidur tanpa bantal. Makan makanan yang sangat sederhana. Berjalan tanpa alas kaki di rumah. Tidak membuka media sosial sehari penuh. Tujuannya, menyadari bahwa kamu tetap utuh, bahkan tanpa hal-hal itu. 2. Kurangi 1 kelebihan hari ini. Kurangi konsumsi, bukan karena pelit, tapi karena sadar. Tanyakan, apakah aku benar-benar butuh ini? Atau hanya karena bosan? 3. Latih rasa cukup di dalam pikiran. Katakan pada diri sendiri, apa yang kumiliki saat ini, sudah cukup. Jika aku tidak punya lebih pun, aku tetap bisa hidup baik. Kebahagiaanku tidak tergantung pada benda di luar diriku. Kebahagiaan sejati kebebasan dari hasrat. Hasrat itu seperti api. Semakin kamu beri, semakin ia membesar. Dulu ingin motor, dapat motor, ingin mobil. Dulu ingin rumah, dapat rumah,
ingin rumah 2 lantai. Dulu ingin dikenal. Dikenal, ingin terkenal. Terkenal, ingin abadi. Tak akan selesai. Dan kamu akan lelah. Para Stoik tidak berkata, jangan punya apa-apa. Tapi mereka berkata, jangan sampai apa-apa itu memiliki kamu. Kesederhanaan bukan kekurangan. Kesederhanaan adalah kelimpahan tanpa beban. Kamu bisa menikmati hal kecil dengan hati besar. Kamu bisa bersyukur atas yang sedikit, dan tetap merasa cukup. Kamu bisa kehilangan sesuatu, tanpa kehilangan dirimu. Dan dalam dunia yang terus berteriak, lebih, lebih, lebih. Menjadi stoik yang cukup adalah tindakan revolusioner. Orang terkaya bukan yang paling banyak memiliki, tapi yang paling sedikit membutuhkan. Epictetus. Kita semua mendambakan kebebasan. Kebebasan dari penjara, dari atasan yang mengekang, dari masalah, dari keterbatasan. Tapi tahukah kamu? Banyak dari kita yang justru terpenjara oleh pikiran dan perasaan sendiri. Kebebasan sejati bukanlah soal ruang fisik, tapi tentang ruang di dalam hati dan pikiran. Stoikisme, kebebasan berasal dari kendali diri. Menurut Epictetus, mantan Buddha yang menjadi filsuf besar, kebebasan adalah kemampuan untuk memilih sikap kita terhadap segala hal yang terjadi. Kita tidak bisa mengontrol dunia luar, bencana, keputusan orang lain, penyakit, kematian. Tapi kita bisa mengontrol reaksi kita. Prinsip utama kebebasan stoik. 1. Pahami apa yang bisa dan tidak bisa kamu kendalikan. Ada hal-hal yang ada dalam kendali kita. Pikiran, sikap, pilihan tindakan. Ada hal-hal yang bukan dalam kendali kita. Pendapat orang lain. Kejadian alam. Masa lalu. Membingungkan keduanya adalah sumber penderitaan. Bebas berarti fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, dan menerima sisanya. 2. Bebas dari ketakutan dan kekhawatiran. Ketakutan berasal dari bayangan masa depan yang belum tentu terjadi. Stoik mengajarkan, hadapilah ketakutan dengan akal, dan hancurkan bayangannya dengan kesadaran bahwa itu hanya pikiran. 3. Lepaskan keterikatan berlebihan. Orang yang terlalu melekat pada benda, status, atau bahkan orang lain, adalah budak dari hal-hal tersebut. Jadilah tuan atas dirimu sendiri, bukan hamba nafsumu. Latihan praktis kebebasan stoik. Pisahkan diri dan dunia. Sadari bahwa perasaanmu bukan tergantung dunia, tapi cara kamu menanggapinya. Hadapi ketidakpastian dengan lapang dada. Jadikan ketidakpastian sebagai bagian alami kehidupan, bukan ancaman. Kendalikan kata-kata dan pikiran sendiri. Setiap kali marah, kecewa, atau takut, tanya, apakah ini ada dalam kendaliku? Jika tidak, lepaskan. Marcus Aurelius, kaisar besar sekaligus filsuf, menghadapi perang, intrik, dan kematian yang mendekat. Namun dalam catatannya, ia menulis, bebas adalah orang yang tak terikat oleh hal-hal luar. Meskipun di penjara, dia merdeka, karena hatinya tidak pernah dikurung. Ini bukan teori, ini pengalaman hidup. Kebebasan sebagai warisan terbesar stoik. Kebebasan yang sejati bukan soal bergerak tanpa batas. Bukan soal melakukan apapun sesuka hati. Tapi tentang menguasai diri sendiri, sehingga dunia luar tidak bisa menguasaimu. Dan ketika kamu merdeka di dalam, kamu bebas dari penderitaan yang disebabkan ketakutan dan keterikatan. Kebebasan sejati adalah memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kamu merespon setiap hal. Epictetus. Kita hidup di zaman yang luar biasa. Informasi mengalir tiada henti. Komunikasi terjadi dalam sekejap. Dunia seolah menjadi kecil dan terbuka. Namun,
Dunia digital juga menimbulkan tantangan baru. Gangguan terus-menerus, notifikasi, pesan, feed sosial media, perang egos dan pencitraan diri, FOMO, fear of missing out, dan kecemasan sosial, pola pikir instan dan ketidaksabaran. Stoikisme, sebuah panduan bertahan di zaman modern. Para stoik hidup tanpa gadget, tanpa internet. Tapi ajaran mereka sangat relevan untuk menghadapi tekanan zaman sekarang. Apa yang ada dalam kendalimu? Bukan like, bukan komentar, bukan persepsi orang lain, tapi reaksi batinmu sendiri. Prinsip stoik untuk dunia digital. 1. Kontrol perhatianmu. Kamu tidak harus mengikuti setiap notifikasi. Pilih apa yang pantas mendapat perhatianmu. Jangan biarkan dunia luar mencuri waktu dan energi batinmu. 2. Hindari ketergantungan pada validasi eksternal. Likes dan komentar bukan ukuran harga diri. Hargai dirimu dari dalam, bukan dari angka-angka di layar. 3. Berlatih kesabaran dan ketabahan. Jangan terjebak dalam perdebatan tak berujung. Pilih diam atau bicara dengan bijak. Ingat, kamu tidak bisa mengubah pikiran semua orang. 4. Bersikap autentik dan jujur. Jangan menciptakan citra palsu demi pujian. Jadilah diri sendiri, walau itu berarti berbeda dari mayoritas. Latihan praktis stoik di dunia digital. Detox digital. Luangkan waktu tanpa gadget sehari sekali atau lebih. Rasakan dunia nyata dan keheningan batin. Mindful scrolling. Sadari kenapa kamu membuka media sosial. Bosan? Butuh info? Ingin terhubung? Jika tidak penting, tutup. Refleksi diri. Setelah berinteraksi online, tanyakan, apakah aku merasa damai atau gelisah? Apakah ini memperkaya hidupku atau justru melemahkan? Stoikisme dan ego digital. Ego di dunia digital mudah terbangun dan mudah terluka. Tapi para stoik mengingatkan, ego bukan siapa kamu. Ego hanyalah cerita yang kamu ceritakan pada diri sendiri. Melepaskan ego digital berarti, tidak terpaku pada citra yang ingin ditampilkan. Tidak membandingkan diri dengan orang lain. Menjadi nyaman dengan dirimu, apa adanya. Di tengah dunia yang serba cepat dan penuh tekanan digital, kebijaksanaan stoikisme hadir sebagai pelabuhan tenang. Ia mengajarkan kita untuk memilih fokus dengan bijak, mencintai diri sendiri tanpa perlu pengakuan massa, mengendalikan reaksi batin agar tetap damai. Di era informasi, kita dibanjiri dengan suara, berita yang menakutkan, opini yang bertolak belakang, desakan untuk memilih pihak, tekanan sosial untuk setuju dan ikut arus. Bagaimana kita tetap waras? Bagaimana kita menjaga pikiran tetap jernih? Bagaimana kita tidak terombang-ambing oleh opini dan emosi massa? Stoikisme, pilar berpikir mandiri. Stoik mengajarkan, jangan biarkan orang lain mengendalikan pikiranmu. Hanya kamu yang bertanggung jawab atas apa yang kamu percaya dan lakukan. Berpikir mandiri adalah kunci kebebasan dan ketenangan. Tanda centang putih tebal. Prinsip stoik untuk berpikir mandiri. 1. Latih keraguan sehat. Jangan terima informasi begitu saja. Tanyakan, apakah ini benar? Apa bukti yang mendasarinya? Apakah ada sudut pandang lain? 2. Pisahkan fakta dan opini. Seringkali, kita tersesat karena menganggap opini sebagai fakta. Stoik mengajak kita untuk jernih membedakan keduanya. 3. Kendalikan pikiran. Jangan biarkan pikiran mengendalikanmu. Saat muncul kemarahan, kecemasan, atau kesedihan, kita punya pilihan untuk tidak langsung bereaksi. Bisa menenangkan diri, melihat dari sudut yang lebih luas, dan memilih respon yang tepat. 4. Jangan bergantung pada persetujuan orang lain. Berpikir mandiri berarti berani berbeda.
Bukan untuk melawan, tapi untuk tetap setia pada kebenaran menurut akal sehat. Latihan praktis berpikir mandiri. Jurnal refleksi harian. Tulis apa yang kamu alami, pikirkan, dan rasakan. Tanyakan pada diri sendiri, apakah reaksi ini berdasarkan fakta atau emosi? Berhenti sebentar sebelum merespons. Ketika ada berita atau komentar yang memancing reaksi, tarik napas dulu. Beri ruang untuk berpikir sebelum menjawab atau bertindak. Cari sumber terpercaya dan beragam. Jangan hanya mengandalkan satu sumber. Baca dan dengar dari perspektif berbeda untuk memperluas pandangan. Marcus Aurelius menulis, "Berpikirlah seperti batu karang yang tetap teguh di tengah gelombang laut. Suara ombak boleh keras, tapi ia tidak merobohkanmu." Berpikir mandiri bukan berarti keras kepala, tapi bijaksana. Memiliki pondasi kuat, tapi tetap terbuka. Di dunia yang berisik dan penuh godaan opini, kebijaksanaan stoik memberi kita alat untuk tetap berdiri tegak. Berpikir mandiri adalah jalan menuju kejelasan, kedamaian, kebebasan sejati. Hanya ketika kamu menguasai pikiranmu, kamu benar-benar bebas. Epictetus. Pembuka takdir yang tidak bisa diubah. Dalam hidup, ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Kejadian tak terduga. Kesulitan dan penderitaan. Kehilangan dan perubahan. Banyak orang melawan takdir, merasa marah, sedih, atau putus asa. Tapi para stoik mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Jangan hanya menerima takdir, cintailah ia. Apa itu amor fati? Amor fati secara harfiah berarti cinta pada takdir. Ini adalah sikap yang melampaui pasrah. Ini adalah cinta yang tulus kepada segala sesuatu yang hidup berikan, termasuk kesulitan dan penderitaan. Friedrich Nietzsche, yang terinspirasi Stokisme, menyebut ini sebagai kunci untuk hidup yang penuh dan bermakna. Prinsip amor fati. 1. Terima kenyataan tanpa perlawanan. Menerima bukan berarti menyerah, tapi menghindari energi sia-sia dari perlawanan. 2. Lihat setiap pengalaman sebagai guru. Kesulitan adalah guru yang keras tapi bijak. Setiap tantangan mengajarkan kita sesuatu tentang diri sendiri. 3. Syukuri segala hal yang terjadi. Baik dan buruk adalah bagian dari hidup yang utuh. Ketika kamu mencintai takdir, kamu bersyukur atas keseluruhan pengalaman hidup. 4. Fokus pada tindakan, bukan hasil. Kamu hanya bisa mengontrol usaha dan sikap, bukan hasil akhir. Bohlam listrik, latihan praktis amor fati. Renungkan pengalaman sulit. Coba ingat kejadian yang sulit tapi kemudian membawa pelajaran berharga. Ulangi dalam hati. Ini adalah bagian dari hidupku, dan aku menerimanya dengan cinta. Gunakan afirmasi harian. Apapun yang terjadi hari ini, aku menerimanya dan mencintainya. Tuliskan hal-hal yang kamu syukuri dari peristiwa sulit. Mulai melatih pandangan positif terhadap takdir. Dalam Meditations, Marcus Aurelius menulis, "Hadapi setiap hari seperti seorang pejuang yang siap menghadapi apapun. Jangan biarkan keadaan menguasai dirimu, tapi sambutlah semuanya dengan hati terbuka." Ia tahu, menjadi kaisar berarti menghadapi beban besar, tapi ia memilih mencintai takdirnya. Amor fati adalah jalan menuju kebebasan yang paling dalam. Kebebasan dari penderitaan akibat penolakan realitas. Ketika kamu mencintai takdir, kamu merangkul hidup dengan sepenuh hati, tanpa rasa takut atau penyesalan. Jangan berdoa agar hidupmu mudah, tapi berdoalah agar hatimu kuat. Marcus Aurelius. Semua makhluk hidup pasti mengalami kematian. Namun, bagi banyak orang, kematian adalah hal yang menakutkan dan tabu untuk dibicarakan.
Stoik menganggap kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sesuatu yang harus dipahami, diterima, dan bahkan dihormati. Berlatihlah kematian setiap hari. Marcus Aurelius. Stokisme, pandangan tentang kematian. Kematian adalah bagian alami dari siklus kehidupan, sama seperti kelahiran dan pertumbuhan. Epictetus berkata, kematian tidak ada hubungannya dengan hal baik atau buruk. Ia hanya sebuah peristiwa alam. Ketakutan akan kematian sering berasal dari ketidaktahuan dan keinginan berlebihan untuk mempertahankan ego dan kehidupan. Tanda centang putih tebal. Prinsip Stoik menghadapi kematian. 1. Menerima kematian sebagai takdir. Tidak ada yang bisa menghindari kematian. Menerima ini membawa kedamaian dan menghilangkan kecemasan. 2. Menggunakan kematian sebagai pengingat untuk hidup penuh makna. Sadar bahwa hidup terbatas mendorong kita untuk menjalani hari dengan lebih bijak, fokus pada apa yang benar-benar penting. 3. Memisahkan diri dari ketakutan akan kematian. Kematian bukanlah akhir dari segalanya secara dramatis, tapi proses alamiah. 4. Memupuk sikap ketidakterikatan. Jangan melekat terlalu dalam pada benda, status, atau bahkan hidup itu sendiri agar kematian tidak menjadi beban. Latihan praktis menghadapi kematian dengan stokisme. Memento mori, ingat mati. Luangkan waktu untuk merenungkan kematian secara teratur sebagai pengingat kehidupan yang fana. Refleksi harian. Tanyakan pada diri sendiri, jika hari ini adalah hari terakhirku, apakah aku menjalani dengan baik? Membuat rencana hidup dan warisan. Pikirkan apa yang ingin kamu tinggalkan, bukan hanya materi, tapi juga nilai dan kebaikan. 2. Stokisme dan kematian. Ketegaran dan kedamaian. Marcus Aurelius menulis, sesaat ini adalah milikmu. Gunakanlah dengan bijaksana, karena kematian bisa datang kapan saja. Stoik mengajarkan untuk tidak melarikan diri dari kematian, melainkan menghadapinya dengan keberanian dan ketenangan. Kematian bukanlah akhir yang menakutkan, tapi bagian dari perjalanan. Dengan menerima kematian, kita bisa hidup dengan lebih penuh, lebih sadar, dan lebih damai. Hidup bukan tentang berlari dari kematian, tapi tentang menari bersamanya.